Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, saya ingin membagikan mengenai pemulihan itu kebutuhan orang percaya. Fenomena dari gereja yang sekarang ini kita lihat adalah gereja bertambah besar dan banyak mementingkan melebarnya jumlah jemaat. Dan jarang gereja di masa kini yang memikirkan saya mau membentuk satu komunitas kekeluargaan. Tetapi saya ingin mencapai goal yang lebih besar lagi. Apa akibat yang terjadi? Yang terjadi adalah kerenggangan relationship di antara sesama jemaat. Dan kesibukan dari Bapak Ibu rohaniwan yang melayani jemaat. Dan semakin meluasnya kebutuhan pastoral counseling sampai mereka memilah-milah mana yang didahulukan kasusnya untuk dilayani. Jadi yang penting-penting saja, yang mau cerai, mau mati, yang kesulitan-kesulitan yang masuk di daftar urgent. Yang lain sepertinya terabaikan. Nah, keadaan itu membuat kondisi jemaat yang mengalami hambatan pertumbuhan tidak bisa menemukan sukacita menjadi anak Allah. Mungkin kita tidak peduli terhadap pribadi-pribadi, mengapa dia selalu berkarakter dan berpenampilan pemarah. Kenapa si ibu ini selalu minder, kenapa bapak ini menjadi begitu keras kepala dan melakukan tindak kekerasan di dalam keluarga. Mungkin kita sampai tidak sempat untuk mengupasnya, bahkan cenderung menyingkirkannya dan menilainya sebagai karakter. Apakah Tuhan menciptakan karakter orang-orang seperti itu? Nah, disitulah kami ingin membagikan, kita membutuhkan pemulihan, dan pemulihan itu kebutuhan orang percaya. Kita lihat dulu apa itu pemulihan, pelayanan pemulihan. Pendiri kami, Bapak Thomas J. Sappington, memberikan satu definisi mengenai pelayanan pemulihan, yaitu pekerjaan Roh Kudus di mana Allah bergerak. Allah bergerak untuk menyembuhkan luka-luka kita yang paling dalam. Dengan meneguhkan kebenarannya di dalam hati kita dan juga membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang lain. Kalau statement yang pertama menyembuhkan luka-luka, it's okay ya. Tuhan meneguhkan kebenaran, iya. Tuhan membebaskan dari dosa-dosa kita, iya. Tapi mengapa ada satu pertanyaan, Allah juga membebaskan kita dari dosa-dosa orang lain? Benar, itulah yang sering kali mengambil porsi untuk sulit sekali dipulihkan. Karena ada begitu banyak jemaat Tuhan, orang percaya yang mengalami akibat dari dosa orang lain. Karena orang tua yang bermain okultisme, dia memiliki satu konsekuensi dari dosa itu dan memiliki kepahitan-kepahitan, itu bentuk-bentuk dosa orang lain. Dan kepahitan-kepahitan itu direaksi oleh dirinya sendiri sehingga menjadi dosanya sendiri juga. Jadi pelayanan pemulihan masuk ke dalam pelayanan yang menghilangkan hambatan untuk bertumbuh karena Tuhan berkarya untuk meneguhkan kebenarannya, selain menyembuhkan lukanya, meneguhkan kebenarannya dan membebaskan seseorang dari dosa dirinya dan dosa orang lain. Bagaimana Alkitab membicarakan mengenai pelayanan pemulihan? Yesaya 58 ayat 8 mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Nah, kata luka di situ bukan luka secara fisik, bukan luka karena kita terjatuh, tetapi lebih mengarah kepada gambaran bagaimana secara batin, secara jiwa, secara spiritual luka itu dipulihkan oleh Allah. Allah juga melakukan pelayanan pemulihan bagi umatnya, diutarakan dalam Yesaya 53 ayat 4. Segala penyakit kita ditanggungnya dan segala kesengsaraan kita dipikulnya. Kesengsaraan itu berbicara mengenai
tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup kita yang merobek jiwa kita sehingga Yesus datang untuk mengambil, memikul kesengsaraan kita. Yeremia 30 ayat 17, ia akan mengobati luka kita. Luka di situ juga berbicara mengenai luka batin dan bukan luka secara fisik. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, dia sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kesehatan dan kesembuhan itu juga berbicara mengenai kehidupan batiniah kita. Mazmur 51 ayat 12, doa dari Raja Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Diperbaharui batinnya. Dan Mazmur 147 ayat 3, luka yang dibalut, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan sendiri memberikan gambaran bahwa Allah peduli dengan satu kondisi yang menunjukkan kesakitan batin kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempedulikan apa yang Allah peduli? Apakah kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan luka yang seringkali tidak nampak? Kadang-kadang kalau itu tidak dikeluhkan atau tidak menjadi kasus, seringkali kita mengabaikannya. Kalau Allah begitu perhatian, saya mengajak Bapak Ibu juga mulai membuka mata untuk kebutuhan pribadi-pribadi agar bisa disentuh oleh Allah, diobati dan mengalami pertumbuhan. Apa prinsip-prinsip dari pelayanan pemulihan? Ya, prinsip inilah yang membedakan dengan layanan konseling lainnya. Dan karena prinsip ini begitu praktis, mudah, sederhana, maka kami merindukan setiap aktivis, setiap anggota tubuh Kristus bisa melakukannya sehingga kesembuhan terjadi di dalam tubuh Kristus. Prinsip yang pertama, pelayanan pemulihan menyentuh inti masalah. Artinya kita tidak mengupas apa yang ada di luar. Ketika kita menghadapi seorang yang memiliki reaksi, misalnya reaksi kepahitan dengan nampak dari raut mukanya, nampak dari kedengaran dari nada bicaranya, dari pilihan-pilihan sikapnya. Kita tahu ada kemarahan-kemarahan yang terpendam di situ. Kalau kita mengupas reaksi negatif yang kelihatan, kita akan disibukkan dengan mengupas jangan marah. Bagaimana firman Tuhan mengatakan mengenai itu. Tapi kita akan membawa orang itu menemukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Nasihat-nasihat itu sudah banyak didengar. Bahkan mungkin dia pun tidak tahu bagaimana bertahan mengelola kemarahannya dengan benar. Nah, dengan membawa ke inti masalah, maka kita sebenarnya membawa konseli datang kepada Tuhan untuk menikmati hadiratnya dan menyatakan apa yang menjadi kemarahan-kemarahannya. Dia bisa meluapkan semua perasaannya, semua penilaiannya, semua peristiwa yang dia hadapi. Dan kita sebagai pendampingnya mendengar, kemudian mengamatinya. Dan nanti saya akan kupas bagaimana mengurai akar permasalahan ketika seorang melakukan pelayanan pemulihan. Nah, biasanya ketika seseorang pertama kali bisa mengungkapkan kepada Allah mengenai perasaannya, kemarahan-kemarahannya, bukankah itu yang selama ini menjadi penghambat pertama? Seorang yang mengalami banyak kendala, biasanya dia mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan Tuhan. Sulit berdoa, sulit membaca firman Tuhan. Dan ketika kita menghantar seseorang, bukan kita yang menjadi penasehatnya, bukan kita yang memberikan solusi praktis, tapi kita menghantar dia untuk dengan Tuhan mengendapkan dirinya mencari inti masalah. Itu prinsip yang pertama.
prinsip yang kedua, pelayanan pemulihan itu membawa konseli merasakan dan menikmati kehadiran Allah dalam memperoleh kesembuhan batin, pembebasan dari ikatan dan pembaharuan pola pikir. Kalau seseorang dihantar bertemu dengan Allah, tidak ada nasihat yang begitu jitu selain bagaimana Allah menanamkan kebenaran di dalam dirinya. Ketika seseorang bisa menyatu dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang luar biasa selain pengertian bahwa Allah sudah membebaskan dia dari ikatan. Kita pun sulit mendorong seseorang untuk maju dan dewasa di dalam Tuhan, tapi ketika seseorang menikmati Allah, dia otomatis mengalami pembaharuan pola pikir. Nah, prinsip kedua dari pelayanan pemulihan adalah merasakan dan menikmati kehadiran Allah. Prinsip yang ketiga adalah pelayanan pemulihan memberi peran kepada fasilitator menjadi prasarana perjumpaan dengan Allah. Kita tidak menciptakan penasehat, kita tidak menciptakan ketergantungan, tetapi kita menciptakan satu kondisi di mana kita menghantar seseorang menjadi prasarana, menjadi seorang yang memfasilitasi bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Nah, kami punya satu metode duta pembaharuan. Selain kami mengarahkan kepada pelayanan pemulihan, kami mengarahkannya untuk bertumbuh. Jadi kami mengamati metode yang diciptakan oleh Pak Tom, mengamati penghambat pertumbuhan, dan setelah kita mengatasinya, kami mengharapkan terjadi pertumbuhan. Tandanya adalah ada buah dari pertumbuhan itu. Nah, itulah pelayanan pemulihan. Nah, mengapa kita membutuhkannya? Ya. Alasan pertama mengapa kita membutuhkan pelayanan pemulihan, karena adanya kontradiksi kehidupan orang percaya. Seharusnya setelah seseorang menerima keselamatan dari Allah, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, seharusnya seseorang mulai tahu bahwa secara hakikat kita dikembalikan dalam gambar dan rupa Allah. Dulunya gambar Allah di mana Allah menanamkan kekekalan dalam diri kita itu sudah hilang gambar itu karena diganti dengan kematian kekal. Dan keserupaan dengan Allah itu sudah hilang karena kita terikat dengan dosa dan menjadi hidup dalam kedagingan. Dan setelah percaya kita dikuduskan, dibersihkan, maka Allah rindu gambar kekekalan itu diisi dalam pertumbuhan, dalam persiapan hidup kekekalan bersama Allah. Dan benih kebenaran firman Allah itu diharapkan Allah bertumbuh menjadi sebuah kebenaran yang mengubah kita dan memiliki karakter dalam keserupaan dengan Allah. Dan keselamatan itu juga sudah mengubah status kita dari pendosa menjadi anak-anak Allah. Sayangnya adalah, dan ini kebanyakan yang ada di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan mereka tidak memiliki satu kehidupan yang sepadan dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengalami berbagai macam hambatan untuk bertumbuh. Boneka ini boneka dari kayu yang dimainkan dengan tali-tali. Selama dia tidak dimainkan, dia akan jatuh terkulai. Dia baru lucu ketika dimainkan. Nah, seringkali permainan terhenti ketika suasana sukacita habis bertobat itu mengalami kendala-kendala. Seorang yang baru saja bertobat bersukacita karena dia merasa mengenal keselamatan, doa-doanya cepat dijawab, minta berkat Tuhan, Tuhan kasih. Tapi seiring dengan perjalanan waktu di mana dia harus bertumbuh, dia membawa tipe hidup keduniawiannya di dalam gereja. Dia membawa tipe pola pikirnya di dalam pola kerohanian. Sehingga hanya berpindah
dari dulu orang duniawi menjadi duniawi yang Kristiani. Dan itu yang menyebabkan susah sekali menikmati kebenaran Allah. Yang menjadi keadaan yang terjadi adalah mengalami hambatan untuk menjadi stagnan. Tandanya adalah mencoba beribadah dan disiplin secara rohani, tapi tidak menikmati Allah. Kenapa Allah sekarang jauh? Tidak seperti dulu waktu saya bertobat. Gitu. Percaya dan menyembah Allah, tapi terikat dengan kuasa kegelapan. Bersekutu tapi tidak menikmati arti persaudaraan di dalam Tuhan. Saling tidak peduli sebagai anggota tubuh Kristus. Dewasa secara rohani, pengetahuannya tinggi secara kerohanian, tapi tidak dewasa emosi. Melayani Tuhan tapi tidak dengan sukacita. Melayani hanya mungkin pencapaian-pencapaian diri dan tidak menemukan sukacita. Tanda kontradiksi yang lain adalah punya masa lalu yang mempengaruhi pertumbuhan masa kini. Misalnya ada pola-pola dosa dari keluarga, seharusnya berhenti ketika menjadi percaya Yesus, tapi berlanjut dalam pola keluarga kita. Kalau dulu orang tua memiliki perselingkuhan dan kita marah dengan perselingkuhan, punya kepahitan di situ. Tetapi dalam membina kehidupan berikutnya terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan. Itu tidak jarang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Begitu juga hal-hal yang lain, percabulan, pornografi dan sebagainya. Pengalaman masa lalu mempengaruhi pertumbuhan. Bergumul dengan perasaan-perasaan tertentu yang menekan. Tahu kebenaran firman Tuhan untuk mengampuni, tapi sulit sekali untuk hidup dengan emosi yang sehat. Ada peristiwa buruk yang menghantui. Kontradiksi yang lain adalah bergumul untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Pengen mencapai tujuan Allah tapi tidak mampu. Ingin hidup berpusat kepada Tuhan, tapi selalu pecah konsentrasi dengan kondisi yang ada. Terikat dengan dosa-dosa tertentu dan sulit menerapkan firman Tuhan. Dan kontradiksi yang lain adalah terjadinya disfungsi peran. Sudah kenal kebenaran firman Tuhan, tapi kita mengalami disfungsi. Ayah tidak berfungsi sebagai ayah yang baik sesuai kehendak Tuhan, tidak menjadi ibu atau istri sesuai kehendak Tuhan, tidak menjadi perempuan atau laki-laki sesuai kehendak Tuhan, tidak menjadi pemimpin atau teladan bagi orang lain sesuai yang Tuhan mau. Nah, kenapa kita butuh pelayanan pemulihan? Karena terjadinya kontradiksi kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya terjadi karena kurangnya pemahaman kebenaran. Dan yang kedua, alasan kedua, kurangnya keterampilan untuk mengatasi hambatan pertumbuhan. Kalau seorang mengenal benar kebenaran, pemahaman kebenaran firman Tuhan, mungkin dia tidak menemui hambatan pertumbuhan. Ya. Tapi kita lihat ada begitu banyak orang yang kurang memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan sudah ada fasilitas seperti yang kita dengar dari pembicara-pembicara sebelumnya, masih malas menggunakan itu. Dan yang kedua, alasan kedua, kurang terampilnya untuk mengatasi hambatan itu. Mengapa butuh pelayanan pemulihan? Yang pertama karena kontradiksi, dan yang kedua, kenapa kita butuh pelayanan pemulihan itu? Karena peranannya. Bagi gereja, metode pelayanan pemulihan itu sederhana, mudah, praktis, dan spesifik kasus per kasus. Kita bisa melatih orang-orangnya untuk bisa saling menyembuhkan. Dan pelayanan ini hasilnya membuat para pelayannya memiliki hubungan pembinaan kerohanian yang erat, dan jemaatnya semakin menemukan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagi gereja. Bagi lembaga pelayanan, maka akan memiliki staf yang bisa secara efektif menangani pribadi-pribadi untuk membangun kedekatan relasi.
dan bagi perorangan membangun potensi diri untuk bisa berperan menyembuhkan sesama anggota tubuh Kristus, memenuhi panggilan 1 Korintus 12 ayat 26, kalau yang satu sakit, yang lain juga merasa sakit, dan kalau kita bisa saling membangun dan menyembuhkan itu luar biasa. Nah, dua alasan ini menjadi satu kepentingan untuk mengenal pelayanan pemulihan. Bagaimana metode yang dipakai oleh pelayanan pemulihan? Pelayanan pemulihan bertujuan agar kita mengalami pemulihan secara holistik. Kami memakai satu metode sederhana dan nanti kami akan menerangkannya dalam lokakarya hari Sabtu di Gereja Kalam Kudus, lokasi kita nanti di sana. Yang pertama kita akan mengamatinya dengan menyelesaikan akar masalah. Di mana akar masalah itu digambarkan skemanya itu ada inti masalah, lingkaran yang kedua adalah penipuan yang terjadi, lingkaran yang ketiga adalah reaksi negatif seseorang, dan di luar permasalahan kita masih ada 3 yang selalu menghambat, yaitu pekerjaan si iblis, kedagingan kita, dan sistem dari dunia ini. Nah, inti masalah itu ada 2, yaitu pola dari dosa yang menjadi konsekuensi kita. Artinya pola dosa itu dilakukan oleh orang tua kita dan kita sekarang meneruskannya. Seperti Abraham berbohong, Ishak kemudian berbohong, dan Yakub lebih pintar lagi berbohong, dan anak-anak Yakub semakin lihai berbohong. Nah, pola itu dilakukan. Dan itu yang menjadi inti masalah kenapa orang sulit sekali bertumbuh, karena pola itu masih dikerjakan. Dan di dalam inti masalah itu ada yang kedua, luka. Luka itu yang menghambat seseorang untuk berhenti untuk bertumbuh. Karena dia belum mau membereskan luka itu. Lingkaran yang kedua, penipuan. Konsep kita itu seringkali keliru karena semua konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah dan kita percayai itu menjadi sebuah penipuan. Misalnya, saya pernah mengalami hidup dalam kekurangan yang sangat. Dan ketika saya merasa bahwa Allah tidak mencukupi kebutuhan saya berusaha menjadi mandiri dan mencukupkan diri sendiri, maka saya membuat satu statement di pikiran saya. Nomor 1 harus berusaha keras mencukupkan diri sendiri. Dan ketika saya mampu dan semakin berkembang di situ, maka saya tidak punya ruang untuk mengharapkan Allah. Dan lahir di pikiran saya, Allah terlalu sibuk untuk mengurusi keperluan saya. Mungkin Allah lebih suka mengurusi keperluan orang lain. Nah, penipuan itu terjadi terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain. Dan lingkaran yang terakhir, yaitu bagaimana kita melihat reaksi negatif seseorang. Ada penghakiman, ada kepahitan, ada mekanisme pelarian diri, ada mekanisme pertahanan diri. Nah, seringkali kita sibuk mengurusi reaksi itu dan bukan melihat ke inti masalah. Nah, metode berikutnya adalah kita selain menyelesaikan masalah, kita membimbing orang untuk hidup berpusat kepada Allah. Kita menghantar orang untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar-benar Allah bisa dinikmati. Ketika kita bisa menikmati Allah, maka kita akan secara efektif bisa memperkenalkan Allah kepada orang lain sebab perubahannya nyata dalam hidup kita. Dan kita bisa menikmati Allah karena mengalami pemulihan itu. Dan yang ketiga, bagaimana pelayanan pemulihan itu melakukan kesembuhan holistik? Karena kita bisa mengenali penghambat yang terjadi atas diri kita sendiri dan sekaligus kita bisa menolong orang lain untuk bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak akan rugi untuk belajar pelayanan pemulihan dan menularkan itu kepada orang lain. Karena apa yang dia alami, perubahan yang dia alami itu akan mendorong orang lain untuk mencari tahu dan mendorong kita sendiri yang pulih untuk memulihkan
orang yang sedang menderita seperti kita. Biasanya Tuhan mengirimkan orang-orang yang berkasus sama kepada kita untuk bisa mengalami pemulihan. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga untuk waktu yang Bapak Ibu berikan bagi saya. Amin.